Nasihat yang diberikan kepada orang lain dalam hal ini adalah seorang ayah kepada anaknya, seorang teman kepada rekan sejawatnya, atau kepada siapapun nasihat itu diberikan. Satu yang harus kita tanya, ini nasihat kita berikan niatnya karena siapa? Apakah hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala agar orang itu mendapatkan dengan kebaikan, atau niatnya agar kita terlihat lebih baik daripada yang lain? Perlu bertanya para jamaah yang dirahmati Allah. Setiap kata yang kita ucapkan kalau berdasarkan dengan keikhlasan akan selalu diingat oleh orang lain. Bahasa gampangnya begini, kata Amr Khalid, bahwa nasihat atau kata-kata yang timbul dari hati maka dia akan sampai kepada hati. Nasihat yang hanya keluar dari lisan dia hanya sampai kepada telinga. Gambaran gampangnya tuh begini para jamaah. Kita ya itu mungkin sering ketemu sama, atau orang-orang dulu lah, atau anak-anak sekarang ketemu sama guru-gurunya dulu yang waktu SD. Nah ketika ketemu itu, Pak masih ingat sama saya? Kata gurunya, ya saya masih ingat. Anak muridnya kebetulan sudah sukses. Apa kata anak muridnya? Pak, dari sekian banyak yang Bapak ajarkan, ada satu pesan yang selalu saya ingat dalam kehidupan saya. Itu Pak. Kenapa ada orang yang menangkap dari apa yang disampaikan oleh seseorang sepanjang hidupnya, seumur hidupnya, sampai dia bilang, dan prinsip itu yang saya pakai sampai sekarang. Ada seorang mahasiswa sudah sukses ketemu sama dosennya, begitu ketemu, Pak masih ingat sama saya? Oh masih ingat. Kamu yang lulusan tahun segini, gimana keadaannya sekarang? Alhamdulillah Pak, sekarang sudah baik. Tapi ada satu pesan yang selalu saya pegang dalam kehidupan saya Pak, dari Bapak yang Bapak sampaikan. Kenapa ada orang yang seperti itu? Ada seorang anak, bahkan ketika orang tuanya sudah meninggal, berada dimanapun dia, maka ketika ayo kita lakukan ini, ayo kita kerjakan ini, apa kata anaknya? Ada satu pesan dari orang tua saya yang saya pegang sampai sekarang. Kenapa ada kata-kata yang begitu masuk di dalam kehidupan? Bahwa kata yang kita sampaikan sebagai bentuk nasihat kepada anak, kepada istri, kepada rekan sejawat akan masuk ke dalam hati jika dilontarkan memang dari dalam hati, memang diniatkan hanya untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena ingin disebut ini, bukan karena ingin disebut dengan sesuatu. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, sebelum menyampaikan dengan suatu nasihat, maka bertanyalah kepada diri untuk apa ini dilakukan, niat apa yang sudah kita niatkan. Itu poin pertama. Poin kedua adalah para jamaah yang dirahmati Allah, nasihat itu ketika kemudian disampaikan perlu ada kebijaksanaan. Makanya kalau sampean buka dalam Al-Quran, yang penting itu nasihatnya atau metodenya. Ngajar itu yang paling penting konten keilmuannya atau kemudian cara menyampaikannya, cara mengajar. Bahwa ternyata dua-duanya penting, ilmunya penting, nasihatnya penting, tapi cara kita menyampaikan dengan suatu nasihat itu penting. Makanya dalam bahasa Al-Quran itu disebutkan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, ajaklah kepada jalan Tuhanmu bil hikmah, dengan kebijaksanaan. Bijaksananya itu yang paling penting. Setelah itu wal mau'idhatil hasanah, dan nasihat yang baik. Karena begini para jamaah, nasihat itu biar baik, tapi kalau disampaikan di tempat yang tidak bijak, di waktu yang tidak bijak, dengan kata-kata yang tidak bijak, itu nggak bakal masuk di hatinya orang lain. Contoh para jamaah yang dirahmati Allah, sampaikan nasihat itu di tempat yang bijak. Jangan nasihat itu kemudian disampaikan di tempat yang akan mempermalukan dengan orang lain. Kita ingin menyampaikan kesalahan seseorang, fulan bin fulan, tapi kita sampaikan nasihat itu di hadapan orang banyak, maka tidak akan gampang masuk ke dalam hatinya. Yang dalam pikirannya, ini bukan menasihati saya, tapi dalam hal ini sedang mempermalukan saya. Makanya kata Imam Ahmad bin Hanbal, beliau itu kasih contoh para jamaah. Jadi beliau itu punya anak murid, padahal anak murid itu kalau mau dinasihatin langsung aja nasihatin, mau di tengah orang banyak atau bagaimana. Tapi bagaimana seorang guru itu ngasih tahu contoh kepada muridnya, begini loh cara nasihatin. Dan begitupun seorang tua kepada anaknya.
Jadi anak murid Imam Ahmad bin Hambal ini orang alim, kebetulan ngajarnya itu di mana, taklimnya itu di mana, di bawah pohon ini, pohon rindang ini, kebetulan yang ngajar itu di bawah pohon, sementara jamaahnya itu ada yang sebagian kepanasan, ada yang dapat bagian di bawah rindangnya pohon. Gurunya lihat, padahal kalau gurunya itu mau ngomong langsung bilang, ini salah, jangan begini caranya, kalau memang ada yang kepanasan carilah tempat yang bisa berteduh buat semuanya. Tapi enggak, apa dan bagaimana cara yang beliau lakukan itu dibiarin satu hari itu tengah malam, kalau bahasa kita mungkin sekitar jam 2-an, jam 3, gurunya itu datang ke tempat anak muridnya, diketuk pintu rumahnya. Maka ketika diketuk pintu rumahnya itu bingung anak muridnya, ini ngapain datang tengah malam. Begitu dibuka, guru, wah guru, ada yang bisa saya bantu? Syekh, ada yang bisa saya bantu? Ngapain datang ke tempat saya itu tengah malam? Bijaknya Pak, mencari tempat yang tepat, mencari waktu yang tidak mempermalukan orang lain. Maka ketika kemudian disampaikan, keluarganya sudah tidur belum? Keluarganya sudah tidur. Saya ngomong ini kedengaran nggak dengan keluarga? Nggak kedengaran. Apa yang mau disampaikan wahai guru? Yang mau saya sampaikan adalah siang tadi yang kau kerjakan ketika ngajar dan kemudian sebagian anak muridmu kepanasan, sebaiknya ini jangan dilakukan lagi karena kurang tepat. Itu aja ya, sudah nggak ada apa-apa lagi, keluar jalan. Maka para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau nasihat itu disampaikan dengan bijak, kata-katanya menyejukkan, maka dengan seperti itu akan menjadikan mudah bagi orang lain, termasuk diksi kata yang kita pilih.